Kalau kita udah siap meyakinkan diri nih kita mau belajar ekspor gitu kan, sebagai eksportir pemula kita juga harus bisa menyesuaikan jamnya di negara tujuan. Oh, perbedaan Iya. waktu ya Kak ya? Jadi kayak misalkan dengan Saudi gitu ya, saya nih yang harus ngalah, saya harus mengorbankan jam istirahat saya. Ya, Zoom meeting yang diadakan mereka atau pelatihan-pelatihan ekspor atau ilmu-ilmu yang lain itu saya sarankan diikuti karena disitulah learning by doing ya. Jadi kita nggak kosong banget gitu loh mengenai how to export. Oke, terima kasih Kak Dayu. Jadi Mumbi itu adalah minuman sari kacang hijau, yang dimana benefitnya kan kita semua udah tahu ya, sejak kecil kita udah terbiasa gitu kan. Masuk sekolah waktu zaman TK kita dapat suguhan bubur kacang hijau. Kemudian di rumah juga begitu, kadang orang tua suka bikin sesuatu. Kemudian kalau kita jajan di luar ada isian untuk bakpao, kemudian bakpia gitu nggih. Nah, mengikuti zamannya sekarang ini kan banyak yang pilihan-pilihan lah untuk kuliner gitu kan. Jadi saya pikir saya harus bikin sesuatu yang baru menjadi minuman gitu ceritanya. Quotes hari ini untuk teman-teman ya. Do not ever give up. The beginning is always the hardest. oh my god. Dan itu benar, itu yang saya alamin. Jadi jangan pernah menyerah untuk hal apapun karena memang di awal itu hal yang paling terberat. Memulai. Halo Sobat Telan Kota Denpasar, kembali lagi di Pusaka Denpasar Collab Podcast bersama saya Ida Ayu alias Laksmi. Nah, kali ini kita akan berbincang kembali mengenai pelaku usaha kreatif. Dan tentunya ini unik ya, karena saat ini sudah bergabung bersama Kak Monika Asri Wulandari selaku pelaku usaha UMKM dari produk Mumbi. Halo Kak Monika, gimana kabarnya hari ini? Terima kasih Kak Dayu, alhamdulillah baik. Selamat pagi. Semangat pagi gitu ya Sobat Denpasar ya. Oke. Kalau sebelumnya kita sudah berbincang tentang banyak hal, terutama di bidang kuliner ya Kak Monika ya. Hari ini kita akan bergeser sedikit ke arah minuman-minuman segar gitu ya. Sudah ada di depan kita bersama ya. Ada banyak variannya. Ini adalah minuman Mumbi, olahan dari kacang hijau berupa jus gitu ya Kak Monika ya. Nah, mumpung sudah ada Kak Monikanya nih, mungkin boleh dijelaskan dikit apa sih itu Mumbi gitu Kak Monika, silakan. Oke, terima kasih Kak Dayu. Jadi Mumbi itu adalah minuman sari kacang hijau, yang dimana benefitnya kan kita semua udah tahu ya, sejak kecil kita udah terbiasa gitu kan. Masuk sekolah waktu zaman TK kita dapat suguhan bubur kacang hijau. Kemudian di rumah juga begitu, kadang orang tua suka bikin sesuatu. Kemudian kalau kita jajan di luar ada isian untuk bakpao, kemudian bakpia gitu nggih. Nah, mengikuti zamannya sekarang ini kan banyak yang pilihan-pilihan lah untuk kuliner gitu kan. Jadi saya pikir saya harus bikin sesuatu yang baru menjadi minuman gitu ceritanya. Jadi jus kacang hijau yang ready to drink, tinggal beli, tinggal minum sambil jalan. Terus kalau misalkan belum habis, tinggal tutup kembali, taruh di tas, minum lagi. Di mana itu lebih simpel begitu. Iya, betul. Jadi misalkan nggak perlu lagi harus nunggu bubur yang teng. Udah ada yang jual sekarang gitu ya Kak Monika. Keren banget, ini inovasi yang makin kekinian gitu ya Kak Monika ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih Kak, dari semua varian buah atau mungkin biji-bijian yang ada gitu, kenapa sih memilih kacang hijau sebagai bahan baku utama dari Mumbi ini sendiri Kak? Oke, jadi kenapa kacang hijau? Saya itu dari kecil memang penyuka kacang hijau. Jadi mau dibuat versi apapun itu saya suka gitu kan. Jadi ya kenapa kacang hijau? Saya mau yang beda. Jadi kalau waktu itu kan ada trennya susu kedelai gitu kan. Iya. Kemudian ada lagi dari kacang merah gitu. Nah, yang kacang hijau itu masih jarang sekali pemainnya. Sedikit ya. Iya, masih jarang pemainnya. Nah, kemudian itu saya 2019 mulai nih jualan ini gitu kan. Kemudian masuk Covid. Nah, di Covid itu mulai tuh peningkatan tuh, banyak orang mulai familiar dengan kacang hijau gitu kan. Nah, tapi kan pasti dari riset itu
orang yang beli terus bisa tahu oh ternyata memang enak dibikin minuman begitu kan. Nah mulailah di situ banyak kompetitor, jadi persaingan sehat gitu Kak. Banyak yang mulai apa ya bilangnya itu seperti menyadari lah bahwa kacang hijau itu memang layak untuk dijadikan jus kacang hijau gitu. Untuk lebih modern lagi dibandingkan bubur semata gitu ya? Iya, dan lebih praktis juga kan. Kemudian kalau kita ikut kegiatan di event-event yang ada di Bali gitu kan, di Denpasar banyak jual jus buah, kemudian susu kedelai, terus banyak lah pilihan yang menarik gitu kan. Tapi yang kacang hijau pasti cuma saya. Brandingnya bagus, keren, hanya Mungbi gitu. Pada saat itu ya, Di tahun 2019 berarti itu baru mulai diproduksi ya? Iya. Dari produksi rumahan atau gimana? Masih rumahan waktu itu. Masih rumahan. Homemade lah ya, karena hitung-hitung mengingatkan pada masa kecilnya kakak ya suka kacang hijau, sekarang diolah menjadi produk berupa jus sari kacang hijau. Keren banget Kak Monica. Oke, setelah 2019 akhirnya semakin meningkat lagi produksinya ya, alhamdulillah. Kemudian akhirnya sampai di tahun 2025 saat ini gitu. Nah, awalnya ketika kakak baru merintis Mungbi ini itu ada berapa varian atau rasa gitu Kak? Atau cuma satu atau mungkin udah banyak adanya gitu? Nah, itu dia tuh tantangan juga. Awalnya kan saya hanya bikin yang original. Semua orang pasti sudah familiar lah dengan yang kacang hijau original. Tapi kemudian kan itu berproses ya. Setiap saya ikut kegiatan apa, ikut daftar kurasi apa, saya ditanya, variannya cuma satu. Aduh, itu kan kayaknya cambukan banget gitu kan. Tamparan keras ya. Iya. Aduh, gimana ini? Oke, saya tuh nggak bisa digituin soalnya. Tertantang malahan ya. Jadi saya selalu bilang sama suami saya nggak pernah mau bilang kalimat masalah itu nggak pernah mau saya. Jadi saya harus ganti menjadi tantangan karena itu akan memberikan energi yang positif buat kita ya kan. Kalau dibilang masalah kan jadi dapatnya adalah energi yang negatif. Betul. Kalau tantangan itu kan challenge kan? Buat jadi, kita buat semakin maju gitu ya Kak Monica. Jadi saya dapat tantangan harus bikin lebih dari satu varian gitu kan. Jadi pada saat itu saya langsung diskusi dengan suami ya. Saya bikin malah yang varian pada saat itu trennya adalah rasa popcorn. Popcorn manis? Iya. Jadi saya bikin tuh varian American popcorn, kemudian dulce de leche, karamel. Waktu itu kan karamel juga kan? Iya, lagi famous gitu kan lagi. Jadi saya harus ngikutin tren pada saat itu. Kemudian apalagi ya, ada beberapa varian gitulah. Cuma karena bahan bakunya mahal, jadi saya nggak teruskan. Tapi saya bikin varian yang lain. Nah ini diantaranya. Ya jadi, sekarang ada. Jadi saya punya 8 varian sebenarnya. Original, coklat, es teler, es doger, ketan hitam, red velvet, American popcorn, dan dulce de leche. Dan itu semua sudah sertifikat halal gitu kan. Tapi ya di saat bikin tren itu kita kan juga evaluasi gitu kan. Gimana nih reviewnya. Jadi ternyata responnya sangat positif gitu loh. Jadi memang kita tuh kan harus memulai sesuatu, tapi juga kita harus smart melihat pasar ya. Iya, betul. Jangan sampai kita bikin sesuatu yang baru hanya enak untuk lidah kita sendiri, tapi customer tidak cocok gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah jadi tadi Kak Daida juga udah coba ya, reviewnya bagaimana? Mantap, maknyus kalau katanya Mas Bondan, maknyus, enak banget. Jujur kayak makan kacang hijaunya langsung tapi berupa jus gitu. Ini malah jadi review beneran ya. Oke, berarti sekarang ada 8 varian, di depan kita sudah ada 5 varian yang menjadi best seller lah kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Dan uniknya di sini Mungbi itu menggunakan rasa-rasa Indonesia banget. Ya, es doger, es teler, mungkin kebanyakan strawberry, vanilla, tapi di sini itu beda banget, ada es teler, terus juga ada ini es doger. Mungkin yang nggak kebayang gitu ya Kak, tiba-tiba kacang hijau sama es teler gimana rasanya, tapi enak banget gitu ya. Enak banget gitu. Oke, sebenarnya mau nanya dulu nih, apa sih yang menjadi inspirasi dari Kak Monica untuk mengembangkan rasanya Indonesia ini ke Mungbi ini Kak, dibandingkan rasa yang lain gitu? Nah, jadi memang saya itu kan orangnya nggak bisa diem, dan saya nggak bisa puas di satu titik udah selesai, itu saya nggak bisa. Saya pasti mau melakukan sesuatu yang lebih, tapi dalam hal yang positif ya Kak ya.
Jadi pada saat saya tahu ini yang jus ini sudah sangat baik, bisa diterima oleh beberapa kalangan, bahkan kalau saya boleh agak ini dikit flexing dikit gitu ya. Flexing dengan gaya. Ya, gimana kamu Nika? Menteri-menteri juga udah banyak yang Cobain. coba ya. Jadi itu kan kayak kebanggaan terhadap saya gitu ya. Betul. Untuk semakin semangat lah, semakin challenging gitu. Nah dari situ tuh kebetulan teman saya ada di Belgia. Dia adalah sekretaris dubes di sana gitu kan. Kemudian kan dia melihat sosial media saya itu kok bagus gitu kan menurut dia. Terus dia berinisiatif untuk mengundang saya untuk kegiatan pameran di sana. Itu tahun 2022. 2022 setelah COVID berarti ya? Masih fase masih fase peralihan COVID. Iya. Kemudian ya udah itu kan juga kita ada rasa happy, bangga, tapi juga kan kondisi keuangan kan juga belum stabil. Iya. Cuman saya diskusi dengan suami gitu kan. Yang satu bilang nggak mungkin, saya bilang mungkin. Saya pokoknya dibilang nggak mungkin, pasti saya jadiin mungkin. Itu saya gitu kan. Kemauannya keras ya. Gak apa-apa, itu namanya challenge ya Kak ya. Jangan dilihat sebagai tantangan justru, tapi sebagai challenge yang bisa ngebuat makin naik lagi gitu Mumbi. Betul. Okay. Kan saya juga riset juga di daerah turis di Bali gitu kan. Ternyata mereka bisa menerima tes produk saya ini. Nah kemudian dari situ saya juga berpikir untuk saya mau coba review lidah tes orang luar langsung terhadap produk ini bagaimana gitu kan. Karena saya berpikir saya pengen mengenalkan kacang hijau ini keluar Indonesia. Karena Indonesia itu tidak hanya dikenal hanya kopi, teh, atau rempah-rempah, atau jamu gitu kan. Saya mau Indonesia tuh punya, ini loh ada produk unggulan juga yang kacang hijau ini. Ya, betul. Jadi itu yang bikin motivasi saya untuk semakin semakin terasah lah, memperbaiki diri, introspeksi, tidak lolos kurasi nggak masalah, tapi saya introspeksi. Jadi itu terus yang saya lakukan. Nah, ternyata benar waktu ke Belgia itu saya benar-benar hanya sampling ya. Saya hanya sampling, terus saya review nih semua pengunjung. Ternyata mereka ngantri panjang dan penasaran ini apa, ini enak dan lain-lain gitu kan. Kemudian saat saya menjelaskan ini kacang hijau, mereka bingung apa itu kacang hijau. Nah itulah saatnya saya untuk mengedukasi. Dan ternyata memang tidak bisa dipungkiri Indonesia itu kan sudah sangat familiar dengan kacang hijau, tapi orang luar itu belum familiar. Belum tahu ada kacang hijau di Indonesia gitu. Mereka taunya kacang hijau itu hanya dibuat makanan. Kayak tumis toge. Olahan-olahan. Iya, betul. Mereka taunya makanan. Nah, di saat mereka udah coba ini ternyata reviewnya sangat positif. Nah, itulah yang membuat saya makin oke, berarti ini feeling saya so good gitu ya. Bisa pokoknya. Jadi begitu pulang ke Indonesia, saya butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Karena ternyata saya dapat undangan lagi untuk ikut pameran Sial di Prancis, Sial Paris namanya ya. Itu di bulan Oktober. Jadi saya punya waktu 6 bulan untuk mereformula dari ini, dari yang jus menjadi serbuk. Nah itu kan sesuatu hal yang nggak mungkin, itu saya harus wujudkan jadi mungkin. Kondisi keuangan apalagi semasa COVID kan sangat tidak memungkinkan banget ya. Iya betul. Jadi itu ternyata ya dimudahkan jalannya gitu kan. Bisa bawa ini produk ini launching di Prancis, kemudian di review juga ternyata saya dapat investor di sana. Terus review dari semua pengunjung juga sangat positif gitu kan. Jadi pulang ke Indonesia juga saya semakin semangat lah untuk lagi gitu. Jadi perbaikan. Nah, tapi kan semua itu berproses ya. Jadi saya sih harapnya teman-teman yang mendengar atau melihat ini pun juga jangan pernah berkecil hati gitu kan. Kalau misalkan sekali gagal itu jangan jadi mundur. Itu harus dijadikan motivasi untuk memperbaiki diri. Kita harus quit juga. Oke, kita nggak lolos kurasi karena apa? Apa yang salah? Apa kekurangan kita? Jadi jangan jadikan kayak patah semangat, itu jangan. Yang penting konsisten terus aja. Babak belur hajar terus gitu. Hajar aja pokoknya. Itu padahal yang membentuk mental kita ya kayak sebagai pelaku usaha juga itu kadang-kadang ada teman-teman yang buka usaha terus mungkin segala hal masalah tiba-tiba down dan udah nggak mau lagi. Padahal mungkin kalau kita usaha lagi tuh mungkin aja bisa tembus gitu kan ke pangsa dunia lagi. Iya gitu. Iya betul. Lebih ke mental untuk mau terus
mencoba hal baru itu yang mungkin sulit tapi bisa ya kamu nih kayak Iya, pasti bisa betul. gitu. Dan masa-masa dagangan kita nggak laku tuh pasti saya alami juga, Ada pasti gitu kan. Jadi kita semua nggak boleh kecil hati deh di saat kita udah modal untuk produksi berapa, ternyata nggak laku sama sekali, itu hal yang wajar. Bukan saya membenarkan, tapi kan itu jadi motivasi kita gitu kan. Jangan kecil hati aja, pokoknya konsisten, terus berpositif thinking, terus menjalin jejaring gitu kan. Karena dari semuanya juga yang mahal kan networking ya Kak Dayu ya. Iya betul. Relasi misalkan ketemu si A nih hari ini, si A ini punya ini, si punya ini sini segala macam gitu yang harus kayak jaring-jaring laba-laba gitu ya. Iya, itu juga paling mahal. Dan yang penting kita juga harus tulus, ikhlas gitu kan. Di saat kita bertegur sapa dengan siapapun kan, kita tahu nih, kita bisa baca kan, ini orang cuma modus doang, ada apa nih gitu kan, kita bisa ngerasain kan. Betul. Ada hawa-hawa yang kayak nih orang nih gini nih. Kak, pinjam 100 gitu. Agak sih bisa, tapi itu buat pemetengan diri ya Kak. Iya, itu kan maksudnya kita bisa membaca karakter orang-orang yang ketemu dengan kita seperti itu kan. Jadi sebisa mungkin ya kita kalau saya sih selalu positive thinking terhadap apapun gitu kan. Jadi saya juga berusaha untuk nice terhadap siapapun gitu kan. Saya tidak pernah melihat golongan sosial dari orang-orang yang saya temui, itu saya tidak pernah begitu. Jadi ya positif aja, karena saya percaya saya menyebarkan energi positif, nanti saya dapatnya positif juga. Akan kembali ke kita juga Betul. dengan apa yang kita lakukan gitu ya Kak. Ini sekalian jadi motivator, mungkin namanya Monica Teguh gitu. Monica Teguh tiba-tiba ya, keren banget. Oh ya, Sobat Tren Pasar, Mungbi ini juga ya, ini keren banget. Ternyata sudah diekspor ke mancanegara ya Kak Monica ya, alhamdulillah. Jadi sudah sampai ke Jepang kalau nggak salah tadi ya. Jepang masih proses. Ya. Itu. Jadi ini sudah ke mancanegara. Saya aja belum pernah Kak Monica. Mungkin ini Mungbi udah kesana kemari gitu ya. Ini potensi ekspor dari kacang hijau gitu ya Kak. Mungkin boleh dijelaskan tentang ekspor dari Mungbi ini sendiri gimana Kak? Oke, jadi kalau untuk ekspor sendiri juga saya kalau boleh jujur ya, ilmunya saya tuh pada saat itu masih kosong. Jadi apa yang saya lakukan sampai detik ini itu adalah learning by doing. Jadi pendidikan saya, backgroundnya itu tidak ada berhubungannya dengan ekspor, itu tidak. Saya dari sastra Cina UI gitu kan. Itu kan bertolak belakang dengan bidang bisnis saya sekarang. Tapi ya itu dia, semua itu kalau ada kemauan itu pasti bisa. Nah, jadi untuk ekspornya sendiri itu awalnya kan dari sini, kemudian saya ikut kurasi kemana-mana, terus saya pendekatan ke kementerian, itu kita istilahnya bilangnya ke pusat ya. Ke pusat. Jadi saya pendekatan ke semua Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pertanian, Kementerian Koperasi, kemudian semuanya lah itu saya adakan pendekatan. Jadi caranya bagaimana? Caranya saya ikuti semua kurasi-kurasi yang mereka publish di sosial media. Jadi saya selalu bilang sama suami, saya mau daftar ini. Tapi kan kita gini, nggak apa-apa. Lolos nggak lolos, yang penting tujuan saya adalah data perusahaan saya itu sudah tersimpan di dalam mereka. Pendekatannya itu harus begitu memang. Jadi nggak ada yang instan masuk Kemendak langsung enggak. Lolos pasti butuh proses ya Monica ya, benar. Iya, jadi pendekatannya seperti itu. Kemudian mereka kan juga menilai ya si perusahaan ini nih komitmen apa tidak. Jadi ternyata kalau misalkan kita ikut kegiatan pameran di luar negeri yang difasilitasi oleh pemerintah, itu sebenarnya minimal tuh 3 kali lah ikut pameran di luar negeri. Oh, ada cara seperti itu. Iya, jadi dengan begitu pemerintah melihat bahwa perusahaan ini serius, berkomitmen, konsisten, itu yang dilihat. Jadi kayak misalkan ikut kegiatan pertama di Jepang gitu kan, terus ada open kurasi nih selama setahun ini, terus kita diem aja nih, kita nggak bergerak, kita masih berharap dari pameran di Jepang kemarin. Nah itu kita siap-siap ketinggalan sama perusahaan-perusahaan baru yang lebih komitmen lah, gitu. Jadi si calon buyer juga akan melihat dari situ, kita udah kegiatan di mana aja, potensi ekspornya berapa banyak, nilai USD-nya, terus kapasitas produksinya berapa ton, itu kan juga dilihat, merupakan dari penilaian ya. Oke. Jadi saya rasa teman-teman yang mau belajar untuk ekspor,
itu lebih baik mulai deh pendekatan juga. Pendekatan kan tidak harus bertatap muka dengan pusat gitu kan, tapi bisa melalui daring juga bisa. Iya, Sekarang udah banyak ya kayak pelatihan seperti itu. Kegiatan Zoom meeting yang diadakan mereka atau pelatihan ekspor atau ilmu-ilmu yang lain, itu saya sarankan ikuti karena disitulah learning by doing ya. Jadi kita nggak kosong banget gitu loh mengenai how to export, bagaimana menjadi ekspor pemula gitu kan. Itu kan walaupun Zoom meeting itu singkat hanya 1 jam mungkin, tapi kan lumayan ilmunya. Iya, kemudian saya juga ikut pelatihan resmi ya dari Kementerian Perdagangan, itu namanya Export Coaching Program. Export Coaching Program gitu ya. Itu pelatihannya selama hampir 1 tahun. Jadi 1 bulan sekali itu kita ada kegiatan pertemuan dan itu hampir whole day. Jadi kegiatan dari pagi sampai sore. Nah itu kita tekunin juga tuh, dan itu kan ada proses kurasnya juga gitu kan. Jadi kita nggak bisa asal daftar sebagai peserta calon ECP gitu ya, terus lolos tuh enggak. Tapi mereka sortir lagi mana nih perusahaan yang potensi, kemudian kapasitas produksi, dan pasti dilihat nih riwayatnya, kan mereka punya data kan. Bagaimana mereka ikut kegiatannya di mana aja, berapa kali, track recordnya lah ya kamu nih ya. Itu mereka udah simpan semua, dan saya udah menabung ini sejak tahun 2023 awal. Udah lama banget. Jadi nggak instan sama sekali kamu mungkin teman-teman kira mungkin sekali langsung berangkat. Nah, enggak, dari 2023 sampai 2025 dan masih belajar lagi ya kamu nih. Jadi nggak stop buat belajar tapi terus belajar gitu. Oke, keren banget. 2023 sampai sekarang berarti ya kamu nikah ya? Ya, jadi saya tuh kurang lebih, kalau saya hitung-hitung tuh saya udah ikut 8 kegiatan di luar negeri. Biayanya, ya itu berdarah-berdarah juga katanya. Berdarah-berdarah itu juga. Pasti ada. Itu ya. Jadi, tapi kan belum tentu kita ikut pameran langsung kita closing dapat PO, dapat bayar, itu nggak mungkin. Karena pasti ada pendekatannya lagi, kurang lebih mungkin 6 bulan, atau mungkin bayar yang udah interest sama kita, kemudian di follow up dia ghosting gitu, itu terjadi juga gitu. Jadi itu juga merupakan tantangan lah ya. Jadi seperti yang tadi Kak Ide bilang, mentalnya harus kuat. Mental itu benar. Iya, benar. Karena mungkin tiba-tiba pulang dari Jepang nih langsung laris gitu kan. Nah, itu mungkin rezeki orang beda-beda ya kamu nikah. Cuman kalau kita nggak follow up lagi, kita diem doang ya sama aja. Rezeki mungkin nggak datang ke kita gitu. Iya. Harus dijemput itu rezekinya ya makanya. Betul. Dan jangan lupa kalau kita udah siap meyakinkan diri nih kita mau belajar ekspor gitu kan. Sebagai eksportir pemula, kita juga harus bisa menyesuaikan jamnya di negara tujuan. Oh, perbedaan waktu ya Kak ya? Jadi kayak misalkan dengan Saudi gitu ya. Saya nih yang harus ngalah, saya harus mengorbankan jam istirahat saya. Yang awalnya subuh-subuh istirahat, sekarang harus on di handphone terus. Jadi di Indonesia mungkin udah jam 1 malam, ternyata di Saudi masih jam 6 sore. Jadi saya harus mengalahkan jam istirahat saya. Jadi itu bagian dari resiko pekerjaan ya. Tapi kalau kita memang ada target, ya itu kita ikhlas ngejalanin, saya nggak masalah gitu. Jadi nggak boleh mengeluh juga, nggak boleh ngeluh, nggak boleh nyerah, terus kecil hati, itu nggak boleh. Emang risiko pekerjaan, kayak semua pekerjaan ada risikonya ya Kak ya? Dan under pressure-nya tuh luar biasa banget. Apalagi lintas negara gitu ya. Tapi itu yang ngebuat mental semakin terbentuk, semakin terasah gitu ya. Dan mungkin kita lebih legowo, seperti itu udah lewat pasti gitu. Mental keren kamu nih kayak. Jadi nggak cuma ngorbanin tadi modal pasti ada, tapi juga waktu istirahatnya mungkin, dan pasti banyak banget tantangan yang harus kamu nikah hadapin. Seperti keren banget kamu nikah gitu ya. Ini kita ganti jadi podcast motivasi kali, boleh? Motivasi ya. Oke, kamu nikah. Berarti tadi sudah diekspor kemana aja Kak? Kan tadi Kakak bilang 8 kali ikut kegiatan di luar negeri. Itu negaranya sama Kak atau beda atau gimana Kak? Beda. Jadi kalau boleh saya sharing lagi sedikit, ini saya ngomongnya cepet karena durasi kita pendek. Ini banyak yang mau sharing banget ya. Kemana aja tuh? Saya itu pertama ke Belgia, kemudian Paris, kemudian Macau, kemudian Kuala Lumpur, kemudian Rusia, kemudian ke Arab Saudi, kemudian ke Maroko,
kemudian ke Jepang itu udah 8. Nah, sementara ada 2 lagi yang target. Enggak, ada 2 lagi yang saya lolos tapi saya nggak bisa berangkat karena tanggalnya bentrok. Itu di Afrika Selatan. Kemudian 1 lagi di Turki. Jadi ada 10. Nah, yang 2 ini bentrok. Nah, jadi ya begitu deh ya. Berarti udah sampai lintas nggak cuma di Asia ya kamu nikahnya, tapi udah sampai ke daerah Eropa juga gitu. Keren banget karena memang nggak semua orang itu tahu mungkin Indonesia punya kacang hijau, paling taunya rempah-rempah, terus juga makanan-makanan yang pedas gitu. Tapi kita punya loh yang manis-manis kayak kacang hijau, kayak kamu nikah juga yang manis-manis gitu. Terima kasih kalian yang manis. Malah jadi gombal ya kamu nikah. Oke, balik lagi kamu nikah tentang bumbi ini. Berarti sekarang sudah ada 2 varian, yang jus dan juga yang serbuk ya kak. Oke, apa sih perbedaan dari 2 produk itu kak? Kalau boleh diceritain barangkali. Perbedaannya jelas sudah terlihat ya. Yang satu ready to drink, yang satu serbuk. Jadi kalau yang ready to drink itu kan masa simpannya juga sangat lebih pendek ya, karena dia fresh. Nah, kenapa saya bikin yang serbuk? Karena masa simpannya itu lebih panjang. Dia masa simpannya 18 bulan. Jadi kalau pengiriman ekspor itu kan melalui jalur laut ya. Jalur laut itu kan butuh waktu kurang lebih sekitar 5 minggu. Nah, buyer itu juga akan menghitung dari masa ekspor itu, masa pengiriman dan lain-lain, menjual, kemudian ada diskon, itu mereka harus iniin juga gitu kan. Pertimbangan juga buat pembelinya. Nah, tapi ternyata beberapa kali saya ikut kegiatan pameran di luar negeri yang saya pikir ini sudah sangat sempurna, tapi ternyata negara tujuan itu nggak semuanya menyukai yang serbuk. Gitu. Jadi mereka ada beberapa negara lebih suka yang ini. Jadi kayak Singapura gitu ya, mereka lebih suka yang kemasan ready to drink. Nah, saat ini saya sedang doain ya. Alhamdulillah, amin. Saya sedang mempertimbangkan untuk membuat kemasan yang Tetra Pak juga, supaya dua-duanya ini bisa berjalan untuk ekspor gitu. Tapi kalau untuk mengenai perbedaannya hanya di situ aja, di masa simpan dan karakter produknya itu berbeda. Tapi untuk benefit dan lain-lainnya itu sama ya. Jadi nggak menghilangkan serat aslinya si kacang hijau ini ya, kalaupun dia serbuk gitu. Dan keren banget kalau teman-teman tahu ternyata serbuk ini tuh serbuk ajaib ya, bisa buat apa aja. Bisa dibuat bahan olahan untuk membuat cookies juga bisa. Diseduh juga bisa ya kamu nikahnya. Jadi serba bisa dan sangat-sangat gampang dan cepat gitu. Nggak perlu nyari kacang hijau lagi, nggak perlu lagi dikeringin, udah langsung ada yang serbuk ininya gitu. Ini ada 2 kemasan, ini yang original, ini yang special edition gitu kan? Ini ya sebenarnya yang serbuk itu saya punya 5 varian. 5 varian. Original, cappuccino, mochaccino, coklat, dan ginger. Tapi yang baru saya rilis itu 3 varian dulu, dan yang saya bawa ke sini baru 2 karena yang lainnya stoknya habis. Saking lakunya. Berarti ini yang original? Ini coklat. Coklat. Oke, ini yang original. Oke, ini packagingnya khusus, ada sakura-sakuranya ya. Tau lah mau dibawa kemana. Keren banget. Dan ini juga isinya tuh 5 pack ya? 5 saset. 5 saset gitu. Oke. Nah, kira-kira selain tadi pembuatan yang Tetra Pak itu, ada nggak sih inovasi yang pingin atau mungkin sedang Kak Monica kembangkan selain yang tadi Tetra Pak itu? Kalau yang paling puncak saat ini yang masih saya harapkan banget ya yang Tetra Pak sih, karena kan itu juga nilai investasinya kan juga sangat besar ya. Iya, betul. Jadi selain yang ini, saya berikutnya untuk inovasi yang Tetra Pak gitu. Sambil jalan lah gitu kamu nikah ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin juga tentang tantangan, terus juga challenge dan segala macamnya. Saya pengen tahu dulu deh, kalau selain tadi yang Kakak sebutkan gitu, kira-kira apa sih tantangan lain atau behind the scenes-nya dari Mungbi ini yang membuat mungkin Kakak ngerasa kayak, aduh capek ya jadi pelaku usaha ternyata gitu. Tantangan atau mungkin challenge yang bisa ngebuat Kakak lebih, ayo semangat yuk untuk membangun Mungbi ini gitu. Ada nggak Kak? Pasti saya rasa yang saya alami itu sama dengan teman-teman yang lain. Pendanaan. Iya, modal. Pendanaan itu termasuk yang paling utama ya, yang tantangannya itu luar biasa sekali karena investasi itu kan terus menerus ya. Jadi kayak kegiatan promosi ke luar negeri atau beriklan pun kan kita harus ada extra budget untuk kayak fee marketing lah ya, yang dimana kita semua tahu budget marketing itu unlimited.
kita sisihin 1 juta, nggak taunya lebih. Bayar content creator udah berapa, kemudian bikin copywriting udah berapa. Jadi itu adalah tantangan terbesar. Itu yang kalau saya lihat di beberapa grup yang saya bergabung gitu ya, rata-rata keluhan kami tuh sama semua di pendanaan. Iya, pendanaan. Itu mungkin buat semua pelaku usaha juga ya Kak, karena kalau nggak ada itu mungkin nggak ada produk juga jadinya ya. Sementara kan kita dituntut harus berinovasi gitu kan, harus mengikuti tren, dan itu kan semua ada cost-nya. Iya, nggak gratis ya apalagi kamu nikah. Untuk R&D atau untuk misalkan saya bikin awalnya yang original, kemudian saya bikin varian es doger. Bagaimana caranya orang bisa tahu ada varian baru? Kan saya terus beriklan. Walaupun itu promosi. Misalkan harus beriklan di Instagram, mungkin itu kan juga ada cost-nya. Kemudian saya harus kirim endorse beberapa, itu kan juga ada extra budget ya, begitulah. Ya nggak kehitung lah sebenarnya, tapi ada gitu ya. Itu tantangannya. Pengeluaran goib untuk biaya-biaya nggak terduga gitu ya kamu nikah. Tapi untungnya sekarang sudah mungkin lebih baik lagi dan bisa dikembangkan lagi. Ya, semoga semakin meningkat kamu nikah ya gitu. Oke, terus pertanyaan yang ini pasti akan menjadi hot pick question gitu Kak. Kalau teman-teman pengen Mungbi di Bali khususnya, itu bisa kemana aja dipasarinnya Kak? Kalau ada yang pengen ini, itu sebenarnya ada di Bintang Supermarket. Bintang Supermarket, dan Pandai Putri. Pandai Putri, dekat rumah saya ada Kak. Atau melalui WhatsApp bisa, atau melalui Instagram bisa. Tapi lebih cepet sih ke DM ya, DM Instagram ya, lebih langsung, saya bisa langsung balas gitu, respon. Nama Instagramnya apa Kak? di sini ya, langsung. Nama Instagramnya Mungbi Juice. Mungbi Juice gitu. Jadi bisa langsung di via DM ya Kak ya, di kontak juga via WhatsApp dan menerima jumlah orderan dalam jangka waktu yang banyak juga ya Kak ya. Jadi nggak hanya buat teman. Saya harapkan. Karena itu kalau mungkin orang ulang tahun ya, susah penting atau buat event-event acara lagi meeting. Ini kayaknya jadi marketing saya. Event-event meeting itu cocok banget karena ini sangat-sangat enak dan ready to eat banget. Simple banget tapi enak gitu ya. Keren banget kamu nikah. Oke, kamu nikah. Nah, ini pertanyaan yang mungkin akan menjadi titik dari podcast ini gitu. Buat teman-teman terutama di anak muda yang pingin berusaha belajar ekspor, itu mulai dari mana sih Kak selain tadi pelatihan? Ada nggak caranya Kak Monica yang lebih lain untuk mengawali niat ekspor itu? Kak Monica, silakan. Justru sebenarnya nih ya, ternyata yang diekspor itu nggak harus barang yang mahal, barang yang sesuatu yang eksklusif, itu tidak. Tapi ternyata dari sabut kelapa aja itu tuh bisa diekspor. Yang limbah-limbahnya itu tuh ternyata bisa diekspor. Jadi teman-teman mungkin bisa sekarang kan teknologi juga udah sangat mudah ya. Sangat pesat pasti. Bisa cari di Google gitu kan, apa sih potensi-potensi ekspor. Yang mudah-mudah aja, modalnya nggak terlalu besar, itu banyak banget peluangnya. Jadi kayak minggu lalu saya dapat informasi di grup, ternyata di negara India itu sedang mencari rongsokan kaleng bekas. Iya, itu jadi yang kayak gitu-gitu kan maksudnya bisa menjadi potensi ekspor gitu kan. Jadi kayak plastik bekas udah diproses cuci, kemudian limbah-limbah baju buka bekas, terus macam-macam itu bisa dijadikan potensi. Hal yang gak terduga ya. Saya kira mungkin ekspor lebih kayak makanan, minuman, barang. Ternyata ada rongsokan juga. Iya. Gitu. Keren banget ya. Ya nggak kita sangka-sangka. Saya juga baru tahu waktu pelatihan ekspor itu ya. Kan saya pikir ekspor itu sesuatu hal yang eksklusif, yang rata-rata vanila, kopi, teh atau apa. Tapi ternyata enggak. Banyak yang hal-hal yang nggak saya duga itu potensi ekspornya juga sangat besar. Gitu. Kemarin juga ada ekspor teripang kalau nggak salah ya mungkin kayak ini bisa diekspor kayak ginian gitu. Mungkin orang-orang belum tahu tapi ada gitu ya kamu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba usaha ekspor ya,
cari dulu barangnya apa yang mau diekspor gitu Iya. ya. Keunikannya apa, misalkan kayak kamu nikah nih, kacang hijau, terus diekspor, diinovasiin lagi untuk yang lebih baik Yang gitu. penting riset, harus Oh, riset, dulu. betul. Harus Jadi, riset dulu. jangan langsung kayak ini deh tiba-tiba ekspor, nanti takutnya boncos, rugi gitu ya. Oke, kamu nikah. Terakhir buat kamu nikah nih, apa sih harapannya atau mungkin wishnya gitu buat teman-teman yang nonton podcast ini, kayak lebih ke apa namanya ya, quotes of the day gitu kamu nikah buat teman-teman yang nonton hari ini. Silakan. Oke, buka kebetan boleh nggak? Boleh. Oke, buka kebetan ya. Quotes hari ini untuk teman-teman ya. Do not ever give up. The beginning is always the hardest. Oh my god. Dan itu benar, itu yang saya alamin. Mm-mm. Jadi jangan pernah menyerah untuk hal apapun karena memang di awal itu hal yang paling terberat. Memulai itu berat Iya. banget. Itu pasti ada air mata, ada keringat gitu kan, ada lelah, itu semuanya tuh ada di awal tuh yang paling berat. Oke. Tapi saya doakan semua teman-teman itu berhasil melewati itu semua ya. Amin, amin. Karena itu harus dilewati ya, nggak boleh di skip gitu. Nggak bisa dihindari karena Harus. itu kita harus hadapi sendiri gitu kan. Kita Oke. nggak bisa menghindar, kita harus hadapin. Ya udah, hadapin aja. Namanya juga usaha. Iya. Namanya juga usaha. Oke, teman-teman selalu ingat untuk berani mencoba dan jangan lupa ketahui potensi diri dan selalu riset apa yang teman-teman ingin tekuni lagi gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Monica sudah ikut sharing-sharing di podcast kali ini bersama dengan Bung Bi. Ini bintang tamu kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga nantinya podcast ini bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi teladan buat teman-teman yang menonton podcast ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!